Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke ya. Di kesempatan kali ini teman ya, gue akan ngebahas PAU lagi nih karena beberapa hari yang lalu ya, kemarin tepatnya, dan beberapa hari yang lalu itu banyak sekali bang ulas PAU lagi dong, PAU lagi PAU. Ya, udah terpau-pau kayaknya. Oke, gak apa-apa ya. Jadi memang gue terakhir ngulas PAU itu 6 hari yang lalu. Jadi mungkin udah waktunya gue ulas lagi temennya untuk bagaimana sih perkembangan PAU. Sebenarnya buat teman-teman semua yang udah gabung di grup tele, yang pasti kalian udah tahu ya mengenai perkembangan PAU secara update ya. Pasti gue update di grup tele dan di get post biasanya, teman. Nah kali ini kita akan coba nanti lihat bagaimana perkembangannya dan price actionnya seperti apa. Dan kita nanti akan coba kutip market crypto saat ini seperti apa. Oke, kita langsung aja teman. Market saat ini ya kalian bisa lihat ya, merah meruna cuy. Ya, gue udah bilang kemarin ke teman-teman semua bahwa dominasi market cap itu udah kena Bitcoin. Artinya apa? Ketika Bitcoin tergelincir sedikit, tergelincir berapa nih? 0,79. Lu perhatikan ya, penurunannya udah lumayan 3% ya kan? Nah, 5% ya, terus banyak lagi nih ya penurunan. Ya itulah ya, kenapa gue sering kali bilang ke teman-teman semua, kalian juga perhatikan ya dominasi market cap Bitcoin. Karena semakin tinggi market cap Bitcoin, ketika Bitcoin tergelincir atau terpleset sedikit aja, itu dampaknya cukup signifikan atau bisa dibilang problem banget buat altcoin. Oke, intinya seperti itu ya. Dan kita akan coba cek juga ya di CMC ya, di Coin Market Cap. Kita lihat dominasi market cap Bitcoin semakin naik baik teman, meskipun harganya saat ini turun ya. Dan untuk market cap altcoin kita lihat masih di angka 3,7 triliun, yang dimana banyak spekulasi yang mengatakan bahwa market cap Bitcoin di bull run nanti ya semoga bisa tembus 10 triliun ya, menurut banyak orang teman-teman ya, tapi nggak bisa buat kita acuan. Itu seperti itu. Nah kita lihat bareng-bareng teman-teman ya, dalam kurun waktu 24 jam ya banyak sekali altcoin terkoreksi ya, seperti yang lumayan nih kayak Avalanche, Tron, Cardano ini mengalami koreksi yang cukup lumayan banget. Oke. Dan kita lihat untuk Fear and Greed Index tingkat keserakahan itu masih tinggi ya teman-teman, meskipun mereka melihat dominasi market cap udah 56,74. Ya mungkin memang banyak dari sebagian teman-teman takut ketinggalan ya mungkin ya, atau nggak mau ribet lah, bodo amat, yang penting gue cicil gue TP 2005. Apakah ada seperti bang? Banyak ya. Tapi terkadang juga nggak sedikit juga orang-orang yang lebih wait and see ya, menunggu kesempatan atau momen yang cukup pas banget buat dia masuk ya. Apakah saat ini adalah momen yang pas buat kita sudah mulai cicil ya? Kalau misalkan saat ini makannya turun ya kalian cicil no problem ya, cicil ya. Cicil tuh bukan all in ya, no all in ya teman. Kalau all in lu salah masuk, lu jatuhnya susah nanti untuk nurunin pembelian rata-rata lu atau AVG lu ya. Intinya seperti itu. Nah oke, kita lanjut aja teman-teman ke ke PAU ya. Ini gue udah masuk nih di Twitternya si PAU. Gimana kita lihat teman-teman, PAU itu kan kemarin yang terakhir gue update 6 hari yang lalu kan dia baru kolaborasi atau kerjasama dengan Vitus Capital, dimana dengan kerjasama ini PAU mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena sebelum-sebelumnya dia nggak ada pendanaan ya istilahnya dari ke projectnya, dan tiba-tiba Vitus Capital masuk ya mendanai project-project PAU ini, yang hasil ada beberapa project-project PAU yang kemarin udah gue tunjukin di updatean sebelumnya ya, yang itu saat ini yang akan dikerjakan. Itu ya seperti itu. Nah kemarin juga teman ini dari Bullet Po ya. Jadi akun Po itu ada berapa sih bang? Banyak cuy. Tapi untuk akun resminya itu yang ini ya, yang followernya itu 50.000 teman. Cuma memang ada akun-akun pendukung dari ekosistemnya kayak Bullet on Po, terus ada lagi kok banyak temennya. Nah ini Bullet on Po ini dia akun-akun yang ngupdate ya perkembangan dari teknologi Po itu sendiri. Dimana ini Pauchen Tech Series 1 ya, komponen utama teknologi kami adalah Cross Program Library atau CPL katanya teman ya. Dimana
di sini teman ya, inilah yang menghubungkan kami ke semua blockchain utama. Jadi pun itu teknologi yang digambarkan oleh POW, intinya tujuan akhirnya itu untuk interoperabilitas ya teman ya. Jadi semua blockchain ya dalam satu likuiditas di blockchainnya POW itu bisa saling terhubung. Itu cukup keren banget sih menurut gue pribadi. Ya, dan dengan hal itu dia bisa mencapai kecepatan 0,004 detik ya per transaksi mungkin ya teman. Dan kita akan coba cek ya. Kemarin tuh ada updatean kok ya. Kemarin tuh ada updatean, nah ini ya mengenai onboarding pauchain.net ini teman ya. Jadi kemarin sempat gua update juga ini di grup tele teman ya, bahwa smart contract for smart builder teman ya. Jadi mereka itu di platform pauchain.net-nya ini sudah membuat sebuah apa namanya interconnect platformnya ya teman ya, buat proyek-proyek kripto yang ingin bergabung di atas jaringan blockchain. Jadi mereka ngebuat fiturnya. Fiturnya kayak gimana sih bang? Kayak gini nih teman-teman. Nah kayak gini ya. Jadi proyek-proyek kripto apa yang ingin bergabung di blockchainnya Pauchain, dan dia benar-benar ketika sudah bergabung di dalam jaringan blockchain dari si Pauchain ini, mereka akan otomatis akan menjadi suatu koin atau token multi rantai ya teman. Nah di sini kita lihat ya, Select Order Network ini baru nge-support ETH, Poly, ARB, Base, Avalanche, OP, Optimism, Celo, dan Cero. Nah katanya kemarin Solana bang, yes ya. Jadi Solana tuh saat ini masih pengerjaan ya cuy. Jadi kemarin tuh baru apa ya? Ini integrasi DexL Pauchain ya. Terus breaks, terus ada lagi ya fungsionalitas mengintegrasikan proyek. Ya jadi ini masih dalam progres lah istilahnya temen ya, kemajuan Solana integrasi ya. Jadi masih dalam proses. So kita tunggu aja nanti ya, ketika memang ini nanti jaringan Solana udah ada, apakah dari situ jaringan POW akan bertumbuh pesat teman. Melihat ketika suatu coin or token itu tumbuh di dalam teknologi POW, dia otomatis akan menjadi suatu aset multi chain dengan satu kumpulan likuiditas di jaringan Pauchain. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk updateannya cuma itu ya. Kalau gue scroll ke bawah belum ada lagi temen untuk updatean dari si Pauchain ini. So sebelum kita nanti untuk apa namanya melihat ya bagaimana price action dari si POW, karena kan kemarin juga udah gue analisa ya untuk perkembangan si POW ini gitu teman. Nah sebelum untuk itu teman ya, di sini teman gue mau ngenalin teman-teman semua kepada salah satu fitur menarik yang dimiliki Gate.io, yaitu Startup Mining. Apa itu bang Startup Mining? Jadi Startup Mining itu adalah salah satu fitur di mana kalian bisa staking fleksibel lah ya di koin-koin yang baru masuk di dalam platform Gate.io, dimana mereka tuh bagi-bagi banyak sekali hadiah yang bisa kalian klaim dengan kalian menstaking token-token tertentu atau token-token yang sudah disediakan Gate.io di sini. Biasanya sih rata-rata ini token-token baru yang baru bergabung di ekosistem atau di platform Gate.io. Nah, kabar menariknya teman ya, buat pemegang GT ya atau koin GT ya, koin exchange Gate.io, itu katanya buka hadiah penambangan senilai 409.000 US dollar hari ini untuk mendapatkan poin dan berbagi hadiah teman ya. Ini seperti itu. Nah ini Startup Mining, stake GT on to earn 800.000 US dollar mining reward teman ya. Jadi katanya di sini ubah GT Anda menjadi pendapatan aktif ya, pasang taruhan sekarang dan buat GT Anda bekerja 24 jam selama seminggu full ya. Jadi Gate.io teman ya mengadakan fitur Startup Mining ini memang tujuannya buat kalian tuh bisa mendapatkan passive income, intinya seperti itu, dengan kalian staking GT atau kalian staking token-token baru yang ada di dalam sini ya. Misalkan 4 Ever kalian staking mendapatkan Ever dengan APR tahunan itu 300% ya. Terus ada lagi ada cost ya, kalian juga bisa staking GT atau staking stable coin ya teman. Kalau kalian staking USDT dan mendapatkan cost ini APR-nya 19% ya teman, nyaman banget nih ya.
Nah, di sini juga banyak ya option-option buat teman-teman tuh, nggak hanya cuma staking GT doang, kalian bisa staking BTC mendapatkan all, GT mendapatkan all, staking all juga mendapatkan token all ya. Dan kalian juga bisa perhatikan APR-APR yang mereka tawarkan di sini. Intinya seperti itu ya. Ingat teman-teman, ini adalah ya, semua ini adalah staking fleksibel. Artinya kalian tuh bisa staking ya. Dan misalkan kalian udah bosan atau gimana gitu ya, atau pengen narik dananya langsung, itu kalian nggak harus nunggu sampai acara staking ini berakhir. Contoh, misalkan ini kayak ball ya, dengan kalian staking GT sama Ethereum itu bisa mendapatkan ball kan, dengan APR yang berbeda, dan untuk periodenya kan ini 5 hari ya, penambangan berakhir dalam 6 hari lagi. Jadi buat teman-teman, kalau karena ini staking termasuk staking fleksibel ya, jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen unstake ya nggak harus nunggu 5 hari ya. Misalkan lu staking sekarang nih, besok udah bosen, kalian bisa unstake juga karena ini staking fleksibel. Jadi nggak terikat waktu harus kalian itu unstake atau keluar dari staking ini harus nunggu acara ini berakhir, nggak seperti itu. Dan bagusnya staking ini tuh, ketika kalian staking ya, misalkan kalian staking Scarcity nih, misalkan nih ya, ini periodenya kurang 5 hari lagi akan berakhir. Misalkan kalian staking Scarcity dengan kalian mendapatkan APR hingga 2187% APR tahunannya. Nah, di sini teman, kalian tuh langsung aja bisa stake di sini teman ya. Kalian klik aja stake nih, misalkan nih gue klik stake di sini ya. Nah, ini minimum 0,5 ya teman ya. Jadi kalian nggak harus nunggu 7 hari baru unstake, nggak ya. Jadi ini termasuk staking fleksibel. Jadi enaknya itu, dan pendapatan kalian tuh langsung masuk ya, langsung masuk setiap hari teman. Setiap hari ya, setiap jam ya. Jadi hadiah kalian tuh langsung masuk dalam 1 jam setelah kalian staking. Setiap jam kalian bisa lihat saldo kalian ada di wallet spot ya, untuk hadiah dari staking kalian. Jadi enaknya itu teman, udah staking fleksibel. Ketika kalian staking 1 jam kemudian kalian udah bisa mendapatkan hadiah rewardnya langsung di wallet spot kalian, atau enggak kalian langsung klik di sini ya, klik di sini nanti kalian akan diarahkan untuk melihat ya. Nah, melihatnya di sini nih, staking saya dan hadiah saya di sini. Intinya seperti itu ya nih. Nah, kalau untuk unstake gimana? Kalian klik redeem aja, nanti akan diarahkan ke unstake-nya. Intinya seperti itu ya. Tapi kalau buat teman-teman ya punya apa namanya, aset nganggur gitu ya, daripada nganggur ya, lebih baik manfaatkan aset-aset kalian tuh untuk startup mining ini gitu teman ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 iya 4 project ya di sini sebentar. Ya, ada 4 project yang bisa kalian manfaatkan untuk di platform startup mining. Nanti untuk linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya uang nganggur ya bisa maksimalkan aja di Get.io startup mining ini. Oke, linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya teman ya. Semoga kalian bisa cuan. Oke, kita enaknya langsung aja untuk cek and recheck bagaimana untuk price action POW teman ya. Oke teman, di sini kita bisa lihat ya, POW sudah mengalami suatu penurunan yang cukup lumayan, karena memang masih satu jalur ya, dengan analisa gua bahwa POW kemarin sempat tembus di, kita targetin di 33 ya untuk kenaikannya ya. Dia udah nyampe 33 teman, sebentar kita hapus ya. Dan kalian bisa lihat ya untuk pola-pola yang gue buat kemarin ya, bahwa gue pikir POW ini akan mengalami suatu penurunan dulu teman ya, penurunan ya. Setelah dia nyampe di 33, kemarin udah nyampe 33 ya, set dia turun ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini masih sesuai jalur analisa gua teman ya. Nah, mungkin saat ini penurunannya agak sedikit dalam ya, agak sedikit dalam karena memang kita bisa lihat dominasi market cap Bitcoin ya saat ini masih unggul banget ya, jauh dari beberapa minggu yang lalu. Nah, pertanyaannya kita gak usah ke Bitcoin, tapi kita langsung aja ke market POW seperti apa. Oke, nah di sini kalian bisa lihat temen ya, dari kemarin nih kita bisa lihat ya bahwa untuk MACD dari POW ini memang sih belum ada tanda-tanda atau konfirmasi dia akan mengalami penurunan yang dalam, tapi memang ini sudah memungkinkan sebenarnya ketika memang demand POW itu udah gak bisa ngebendung penurunan ya. Jadi akan ada koreksi yang cukup lumayan. Nah, saat ini aja udah koreksi lumayan ya, yang tadinya di 33 saat ini di kepala 25 ya teman ya.
Oke, dan ini ketika ini nanti dikonfirmasi dan dikonfirmasi juga dengan demand-nya yang nggak ada, misalkan ini bisa ada potensi penurunan yang cukup lumayan, ya cukup lumayan lah ya buat kita nanti serok-serokin ya seperti itu. Ya, tetap Dior ya teman. Dan kita juga bisa lihat di sini teman dari segi apa namanya RSI ya, start tree. Dari segi RSI, jadi kemungkinan dia akan mengarah di level 55 RSI ya, kemungkinan seperti itu. Jadi ada potensi indikasi POW akan mengalami suatu penurunan di time frame 1D yang gue lihat ya. Dan kita juga bisa lihat di sini candle merahnya udah terbentuk, jadi gue pikir ini POW akan masih bisa turun temen ya di time frame 1D. Oke. Nah, sekarang ya, kemarin kan gue mungkin analisa agak long juga ya untuk si POW ini. Nah, kali ini mungkin target kita di 0,3 ini udah kecapai ya. Kemarin pas gue targetin ya, ini sekarang apakah nanti setelah penurunan ini ada demand yang cukup lumayan yang bisa memungkinkan POW bisa ke kepala 4 ya, kita akan coba cek ya. Kalau untuk sekarang gue pikir POW akan mengalami potensi penurunan dulu teman ya. Sebentar ya, target gue nggak akan gue hapus untuk POW di kepala 43 ya teman, nggak bakal gue hapus karena ini target udah gue ini ya 43 sampai di 63 ya. Kalau misalkan memang nanti next ada kenaikan yang cukup lumayan. Nah, karena saat ini tuh POW lebih condong mengalami suatu penurunan ya, jadi gue pikir ini akan masih ada peluang POW untuk mengalami penurunan dan kita akan coba cek ya. Jadi ini penurunannya nyampe mana gitu temen. Wow ya. Jadi kita akan tunggu harga POW itu nyampe di harga 0,618 Fibonacci-nya itu ada di sini ya. Ada di 23 teman. Kita akan tunggu harganya POW di 23 ya. Jadi nanti mungkin kita bisa serok-serok POW itu di kepala 22, 23 ya. Syukur-syukur dia bisa kembali di kepala 20 ya, syukur-syukur. Lumayan untuk penurunannya gitu teman. Apakah saat ini kita nggak bisa cicil? Bisa ya, bisa. Tapi memang kalau kita cek dari pola-pola pergerakan apa namanya MACD dan lain-lain tadi ya, itu memungkinkan POW masih bisa turun ya. Jadi gua akan tunggu POW di kepala 23. Itu seperti itu. Oke, semoga info ini bisa menjawab dari request teman-teman semua, dan semoga info ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, dan tetap sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.